Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melakukan sesi yang namanya supervisi. Yang akan melakukan supervisi adalah saya sendiri, Nurul Aisyarif, dengan bersama dua rekan saya atas nama Pak Jamaluddin dengan Bu Musana. Yang di mana Bu Musana sebagai coachnya dan Pak Jamal sebagai coachinya. Di sini supervisinya akan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pra-supervisi, dan yang kedua adalah supervisi, dan yang ketiga yaitu tahap pasca supervisi. Dan yang pertama akan saya lakukan, saya akan melakukan supervisi pra-supervisi dulu antara saya sebagai supervisor dan Ibu Musana sebagai coachnya. Bu Musana, siap Bu Musana? Insya Allah siap, Bu. Oke, selamat pagi Bu Musana. Ya, selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri? Alhamdulillah baik, Bu. Saya senang bisa bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan saya, Bu, pada saat coaching, Bu. Dan Ibu juga nanti memberikan dukungan. Jadi, saya harap Ibu bisa membantu saya, Bu. Syukurlah Bu. Saya senang mendengarnya. Kalau begitu Bu, dari segi mananya nih saya harus membantu Ibu Musana? Terima kasih ya, Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna ataupun berbobot, sehingga nanti coach saya dapat berpikir kritis dan dapat menggali potensinya. Baik Bu Musana, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Bagian mananya nih yang ingin Ibu fokuskan pada observasi supervisi nanti? Ya, jadi nanti pada saat saya coaching nanti, Bu, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Karena menurut saya, Bu, disitulah kunci utama dalam proses coaching, Bu. Oke Bu, sudah saya catat. Menurut Bu Musana, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan itu yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam menjadi seorang coach. Oke. Saya paham Bu. Kemudian apa yang harapan Ibu Musana dari coaching kita nanti ini, atau indikator utamanya apa Bu dalam proses coachingnya Ibu nantinya? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi menurut saya, Bu, itulah indikator ketercapaian dan dari tujuan pengembangan yang saya inginkan dalam observasi nanti pada saat coaching saya, Bu. Oke, kalau Dengan begitu silahkan Bu laksanakan nanti proses coachingnya dan saya jadi supervisinya. Ya, siap, Bu. Terima kasih sebelumnya ya, Bu. Oke, sama-sama Bu Musana. Oke, baik. Ya, sekarang kita akan melakukan praktik percakapan antara saya dengan Bu Musana. Ya, selamat pagi Bu Musana. Sedang apa Bu? Selamat pagi Pak Jamal. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran, Pak. Ya Bu Musana, kalau saya mau waktunya sebentar boleh ya? Kebetulan ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Ibu Musana ini, ya tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu.
Oh, tentu saja boleh Pak Jamal. Kebetulan perangkat saya juga sudah selesai. Oh iya, terima kasih Bu Musana. Eh, Silakan Pak Jamal, kita bicara santai saja Pak. Ya, terima kasih Bu. Dan sekali lagi Bu, saya mohon maaf mengganggu waktunya Bu ya. Ya, tidak apa-apa. Tidak mengganggu sama sekali Pak. Iya. Ngomong-ngomong, Bapak mau bicara apa ya Pak? Kelihatannya kok seru sekali. Ya, begini Bu. Ya, memang akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan nih Bu terkait dengan ya biasalah di ruang kelas saya itu Bu. Jadi, menurut Pak Jamal, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini? Ya tentu dari percakapan kita ini Bu, saya harapkan adanya solusi. Ya begitu adanya solusi atas permasalahan saya tentang murid saya yang saya ajar di kelas Bu. Nah, baiklah Pak. Nah, coba sekarang Bapak ceritakan apa yang membuat Bapak resah saat Ya jadi ini. begini Bu Musana, saya kan mengajar mata pelajaran matematika ini. Ya tapi akhir-akhir ini saya merasa murid saya di kelas itu yang saya ajar ya kurang antusias begitu dalam menerima pembelajaran dari saya. Ya selain itu juga murid saya itu ya kadang ketika saya berikan soal-soal untuk dikerjakan, ya yang mengerjakan itu kebanyakan ya paling tidak 50% dari jumlah siswa itu yang bisa mengerjakan atau bahkan ada yang tidak bisa mengerjakan Bu begitu. Oh ya, 50% ya yang tidak mengerjakan. Iya Bu. Jadi, menurut Pak Jamal, hal apa yang membuat murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Ya kalau saya ingat-ingat kembali nih Bu ya, jadi hal-hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya itu, yang pertama ya pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, ya terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya. Yang kedua, saya jarang memberikan kesempatan-kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat di depan kelas atau aktif berbicara di depan kelas pada saat pembelajaran yang saya berikan. Begitu, Bu. Oh, begitu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Jadi menurut saya, murid tentu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan begitu. Ya tidak monoton, ya tidak membosankan dan yang pastinya yang lebih mudah dipahami begitu, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut Pak Jamal, apa saja yang bisa membuat murid asyik dan tidak membosankan dalam pembelajaran Bapak? Jadi menurut saya ini Bu, pembelajaran itu harus tentu terpusat pada murid. Ya, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya pikir adanya ice breaking ketika dalam pembelajaran ataupun permainan-permainan yang supaya pembelajaran itu lebih menarik begitu menurut saya. Oh ya. Lalu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Ya, jadi begini Bu, kemungkinan karena tugas yang saya berikan mungkin barangkali terlalu banyak dan membutuhkan analisa yang cukup tinggi dalam pengerjaannya, apalagi ini kan pelajaran matematika. Ya, kemudian tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam, saya monoton hanya pada satu sumber saja begitu. Oh ya, kalau boleh tahu Pak, Pak Jamal menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ya, jadi begini, saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja Bu, itu yang saya gunakan ketika dalam pembelajaran. Ada sumber lain selain buku tes Pak? Ya menurut saya banyak Bu sumber-sumber lain yang bisa saya gunakan. Saya pikir itu banyak. Ya misalkan sumber belajar seperti yang ada di video YouTube, ya, atau bisa juga menggunakan aplikasi lain seperti TikTok ataupun Telegram. Ya aplikasi matematika lainnya juga bisa untuk diarahkan kepada siswa. Yang penting dia relevan dengan proses pembelajaran saya. Begitu Bu.
Nah, betul sekali itu Pak Jamal. Saya yakin sekali Pak Jamal bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Iya, Bu. Pastilah akan membuat murid antusias dan dapat menambah pengetahuan murid dalam belajar, Pak, Iya, tentunya. Bu, iya, Bu. Jadi sekarang apa rencana Pak Jamal untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi untuk menyelesaikan persoalan ini sebenarnya saya punya rencana, saya sudah merencanakan itu. Yang pertama, saya merencanakan tentunya pembelajaran yang mengasihkan ataupun menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam seperti tadi saya katakan, bisa saya gunakan video YouTube dan ataupun TikTok ataupun sumber-sumber belajar yang relevan dengan pelajaran saya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak tentunya. Ya, saya akan Ya, menyesuaikan dengan kemampuan murid saya. Ya, bentuk tugasnya pun saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya begini, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas yang saya berikan. Begitu Bu Musana. ya, Masya Allah, bagus sekali rencananya Pak, sangat luar Ya, biasa. Jadi untuk iya, mengatasi masalah, Pak Jamal mudah-mudahan apa yang Bapak ungkapkan tadi bisa berhasil lah dalam penerapannya. iya Bu, iya Bu. Jadi sekarang kira-kira komitmen Pak Jamal terhadap rencana Bapak ini Iya, bagaimana? jadi iya iya, baik. Jadi begini Bu, apa yang saya rencanakan tadi tentu saya harus komitmen, untuk selalu, melihat ya, dan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan atau menyenangkan, dengan menggunakan banyak sumber belajar, ya untuk mengeksplorasi materi sehingga murid saya dapat menjalankan, mereka belajar. Dan saya membuat murid saya, senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan tentunya. Ya, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya secara merdeka, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan pemahaman dan gaya belajar mereka sendiri. Begitu Bu, kira-kira. Oh, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar ya Pak, dan sesuai dengan harapan Pak Jamal. Iya Bu, terima kasih banyak Bu, atas waktunya, atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang menjadi panutan bagi murid-murid kita. Begitu Bu, Ya, amin. sama-sama Pak Jamal. Iya. Ya. Oke deh. Halo. Ya, demikian Halo. tadi tahapan percakapan saya dengan coach Bu Musana. Saya kembali kepada supervisor. Silakan Bu Nurul. Saya lihat Masya Allah sekali proses coachingnya. Baik Bu, apakah ini betul-betul sudah selesai proses coachingnya? Nih Bu Musana. Ya, alhamdulillah Bu, selesai dan berjalan dan lancar. Oke. Uh, saya juga turut bersyukur, alhamdulillah kalau begitu setelah saya lihat proses coachingnya Ibu Musana ini, yang dimana Ibu Musana sebagai coachnya, maka hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi, jadi apa nih Bu yang sudah dilakukan pada saat coaching dan menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Oh, jadi begini Bu ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi yang saya inginkan Bu, dengan melaksanakan alur tirta dan rasa, karena coach saya tadi Pak Jamal bisa berpikir terbuka dalam menyampaikan tujuan dan permasalahan yang dihadapi, serta coach saya tadi dengan mudah menyampaikan solusinya sendiri Bu, dan mau berkomitmen untuk segera melakukan rencana aksi dan dapat bertanggung jawab dengan permasalahan yang beliau hadapi. Oke, apa yang membuat Ibu Musana merasa demikian? Karena saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya,
Saya melihat Ibu Musana telah melakukan dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat yang baik sekali, Bu, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Musana setelah mendengar tentang ini? Masya Allah Bu, saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Semoga kedepannya saya lebih mengembangkannya lagi Bu. Oke, selain daripada itu, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya juga tadi menyimak percakapan Ibu dengan coachingnya Ibu sudah fokus terhadap Ibu sudah fokus terhadap coaching. Arahan di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah menjadi pendengar aktif, Ibu sudah tentunya Ibu ini juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oh ya Bu, kira-kira ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Iya, saya berencana melakukan lebih latihan lagi, latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, dan saya ingin sesuai dengan alur Tirta lagi supaya dalam melakukan coaching bisa berjalan lebih baik lagi, Bu. Oke lah Bu, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang Ibu Musana ambil untuk meningkatkan performa di area ini Bu? Ya, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Dan saya nanti kalau saya adakan coaching, saya akan menampakkan gestur ataupun tindakan bahwa memang saya benar-benar mendengarkan permasalahan yang coach sampaikan. Oke, itu adalah langkah yang baik, Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam supervisi atau form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu Muasana peroleh dari proses ini? Ya, alhamdulillah Bu. Ya, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya juga berterima kasih Bu atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Sama-sama, Bu. Ibu sangat luar biasa, tetap semangat dalam mendalami alur Tirta supaya lebih baik lagi. Dan saya juga ucapkan terima kasih, Bu, sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Jadi, guru yang hebat ya, Bu. Ya. Kemudian tetap jadi guru yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu atas motivasi, dan semoga kita semua jadi guru-guru yang bisa tergerak dan menggerakkan. Insya Amin. Allah Bu, amin. 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 Oke, terima kasih Bu Musanah sama Pak Jamal. Jadi sesi supervisi ini telah selesai, yang dimana ada pra supervisi, supervisi dan pasca supervisi.